Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan materi ketentuan sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat yang kita laksanakan tiap hari yang hukumnya wajib 5 waktu. Nah, Bu Guru di sini akan menjelaskan ketentuannya. Yang pertama yaitu syarat wajib sholat. Oke, syarat wajib sholat itu yang pertama adalah beragama Islam. Kalau anak-anak beragama Islam berarti wajib melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua yaitu baligh atau sudah dewasa. Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat. Oke, kemudian apalagi syarat sah sholat. Iya, agar sholat yang kita kerjakan sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Itu agar sah sholatnya. Yang pertama yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apa sih itu hadas kecil dan hadas besar? Hadas kecil dan hadas besar itu adalah najis. Nah, bersuci dari hadas kecil dilakukan dengan wudhu atau tayamum. Bersuci hadas besar dilakukan dengan mandi atau tayamum. Kemudian yang kedua yaitu suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Badan dan pakaian yang dipakai sholat harus suci dari najis. Tempat untuk sholat juga harus suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Aurat bagi laki-laki yaitu menutup bagian tubuh sampai dengan lutut dan pusar. Kemudian untuk aurat bagi perempuan yaitu menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang keempat kemudian mengetahui waktu masuknya sholat. Setiap sholat memiliki waktu tertentu. Orang yang akan sholat harus mengetahui waktu sholatnya. Misalnya nih, ada azan, azan subuh, sholat subuh. Kemudian azan zuhur, kita melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat yaitu menghadap ke arah kiblat. Iya, kiblat adalah arah Ka'bah di Makkah. Arah orang Indonesia yaitu menghadap ke barat, sedikit serong ke kanan. Yang ketiga yaitu rukun sholat. Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, ibadahnya tidak sah. Rukun sholat ada 13. Yang pertama, itu niat. Kalau sholat itu pertama harus niat dulu. Yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Kemudian takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, rukuk dengan tumakninah, iktidal atau bangun dari rukuk dengan tumakninah, kemudian sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, duduk tahiyat dan tasyahud akhir, membaca tahiyat dan tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi pada tahiyat akhir, kemudian mengucapkan salam pertama, dan jangan lupa yang terakhir yaitu tertib atau berurutan. Jadi dalam sholat itu harus tertib, tidak boleh rukuk dulu baru berdiri tegap, tahiyat dulu baru rukuk, itu tidak boleh. Jadi harus tertib yang terakhir. Kemudian yang keempat yaitu sunnah-sunnah sholat. Yang pertama apa ya sunnah sholat? Yang pertama adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, bersedekap ketika berdiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Yang keempat, membaca doa ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah dan mengucapkan setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima yaitu membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu mengangkat tangan ketika akan rukuk, iktidal dan berdiri setelah tahiyat awal. Yang selanjutnya lagi membaca tasbih ketika rukuk, membaca doa qunut dalam sholat subuh, duduk iftirash ketika duduk di antara 2 sujud dan duduk tahiyat awal,
kemudian duduk tawaruk ketika tasyahud akhir, kemudian membaca salam, yang kedua sambil menoleh ke kiri, itu termasuk sunnah-sunnah sholat. Jadi nanti kalau itu dilaksanakan maka akan mendapatkan banyak pahala. Yang kelima, hal yang membatalkan sholat. Nah, anak-anak dalam sholat itu tidak boleh melaksanakan hal yang membatalkan agar sholat kita diterima oleh Allah. Apa ya yang membatalkan sholat? Yang pertama yaitu tidak mengerjakan salah satu rukun sholat. Yang berarti kalau rukun sholatnya ditinggalkan, tidak sholatnya menjadi batal. Kemudian berbicara selain bacaan sholat dengan sengaja. Kemudian banyak bergerak selain gerakan sholat dengan berturut-turut. Yang selanjutnya, hadas kecil atau besar, kemudian terkena najis, terbuka auratnya dengan sengaja, makan atau minum meskipun sedikit, nggak boleh sholat itu makan atau minum. Kemudian niat keluar dari sholat atau membatalkan sholat, membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat, tertawa yang berlebihan, itu juga membatalkan sholat. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang gerakan sholat. Kita perhatikan bersama-sama ya video dan penjelasan Bu Guru berikut ini. Sebelum sholat, kita harus berdiri tegak menghadap kiblat dengan membaca niat. Setelah itu, baru bertakbir. Bacaan takbir adalah Allahu Akbar. Setelah takbir, takbiratul ihram, bacaannya Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan selanjutnya disunahkan membaca salah satu surat di Al-Quran, boleh surat yang panjang maupun surat yang pendek. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gerakan berikutnya adalah ruku. Dengan membaca Allahu Akbar, bacaan ruku adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dibaca sebanyak 3 kali. Gerakan berikutnya adalah i'tidal, sambil mengucap Sami Allahu liman hamidah. Bacaannya adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Gerakan berikutnya adalah sujud, seraya mengucapkan takbir Allahu Akbar. Bacaannya adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
dibaca sebanyak 3 kali. Gerakan berikutnya adalah duduk di antara 2 sujud, seraya mengucapkan takbir. Bacaannya adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Gerakan berikutnya adalah sujud, seraya mengucapkan Allahu Akbar. Bacaan sujud adalah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, dibaca sebanyak 3 kali. Gerakan berikutnya adalah duduk tasyahud awal. Bacaannya adalah At-tahiyyatul mubarakatus sholawat as-sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gerakan berikutnya adalah berdiri dan mengucapkan Allahu Akbar dan membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Quran yang panjang atau pendek. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gerakan selanjutnya adalah ruku' sambil mengucapkan Allahu Akbar. Bacaan ruku' adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, dibaca sebanyak 3 kali. Gerakan selanjutnya adalah i'tidal dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Bacaannya adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Gerakan selanjutnya adalah sujud, seraya mengucapkan Allahu Akbar. Bacaan sujud adalah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, dibaca sebanyak 3 kali. Gerakan berikutnya adalah tasyahud akhir, seraya membaca takbir. Bacaannya adalah At-tahiyyatul mubarakatus sholawat as-sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Gerakan selanjutnya adalah salam dengan cara menolehkan kepala ke arah kanan dan ke arah kiri seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Demikian anak-anak bacaan sholat dan gerakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.